Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam, Bu Nopi. Begini Bu Nurul, kira-kira Bu Nurul punya waktu luang tidak hari ini? Ada Bu Nopi, ada apa Bu Nopi? Kayaknya ada Hmm. sesuatu nih. Iya, mohon maaf sebelumnya Bu Nurul ya sudah mengganggu waktunya. Sebenarnya ada sesuatu nih, kira-kira mengganggu atau tidak kalau saya bercerita Bu Nurul? Enggak, cerita aja Bu Nopi. Mana tahu kita bisa menemukan solusi bareng-bareng kan? Iya, terima kasih Bu Nurul ya. Begini loh Bu Nurul, sebenarnya nih saya kan ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah nih yang sedang saya hadapi saat ini. Begitu. Kira-kira Bu Nurul bisa bantu saya nggak ya? Bisa, sama-sama kita. Coba cerita aja dulu, nanti pasti jumpa solusinya. Nah, Gini kira-kira loh Bu gimana Nurul, ceritanya? saya ini kan guru di kelas 5 kan, SD kan. Ya. Nah, saya jujur sedikit pusing saat ini karena ada siswa di kelas saya itu belum bisa membaca, Bu Nurul. Seperti yang kita tahu kan sebenarnya kalau siswa di kelas 5 itu ya sebenarnya sudah harus lancar membaca, Ya, ya, karena namanya kita ingin melanjutkan pembelajaran ya, ke betul. tahap berikutnya. Jadi kalau belum bisa lancar membaca kan agak sedikit sulit gitu Bu Ya, Nurul benar, kan. benar. Nah, jadi saya nih agak bingung gimana ini menanggulangi atau menangani siswa tersebut. Oh, gitu. Nah, Mhm. Sebelumnya saya tanya dulu nih Bu Nopi. Nah, tadi kasus Bu Nopi itu siswanya tidak bisa membaca pada sudah kelas 5. Nah, Iya. ya, kira-kira maunya Bu Nopi nanti setelah pembicaraan kita ini, Bu Nopi maunya seperti apa? Kalau saya sih ingin sekali siswa tersebut bisa lancar membaca tentunya Ibu Nurul ya. Dan saya Mhm, jujur ingin sekali mengajari siswa tersebut membaca. mhm, Namun untuk saat ini sepertinya kayak untuk terkendala waktu gitu Bu Nurul, kayak nggak punya waktu luang gitu. mhm. Nah, eee eee, selama ini apa apa yang sudah Bu Nopi lakukan terhadap siswa itu? Itulah, ini kan bener masih bingung ya, kena bukan masih bingung, masih gimana ya, karena waktu juga pengen ngajarin, siswa tersebut masih belum cukup waktu. Kalau Mhm, untuk saat ini tuh siswanya ya belajar seperti biasa belajar dalam biasa, kelas, heeh, ya, masih mengikuti pembelajaran dalam kelas. Cuman ya gitu, saya kan nggak bisa fokus nih ke siswa tersebut. Saya punya siswa ada 22 orang. iya Nah, benar. kan tidak mungkin hanya karena satu siswa saya menelantarkan nih 21 siswa Ya, lain. Nah, kalau untuk mhm, saat ini dia masih aktif mengikuti pembelajaran di kelas, masih belajar, mhm, sama teman-temannya gitu. mhm, Cuman saya di sini ingin sekali siswa itu tidak hanya ikut belajar saja, tapi dia bisa membaca. Kan sayang Bu Nurul kalau dia iya, cuman, hadir di kelas tapi dia tidak paham apa yang diajarkan, kan mhm. seperti itu. Ada nggak alternatif lain, yang bisa membuat dia bisa membaca gitu? Eee, Sebenarnya sih sempat kepikiran gini, Mhm, pengen, meluangkan waktu lebih gitu. mhm, Ada, kepikiran kepengen, dulu soalnya pernah ada juga siswa sebelum mhm, ini, ya, waktu di tahun sebelumnya, itu, belum lancar, bukan belum bisa, tapi belum lancar mhm, membaca. Nah, waktu itu karena dia hanya belum lancar, kan hanya tinggal sedikit lagi prosesnya untuk melancarkan mhm, membaca, itu saya bisa menyisip di tengah-tengah waktu, misalnya kayak di jam istirahat. Nah, jam mhm, istirahat kebetulan ada waktu 35 menit, ya mhm, kan. Nah, di iya, situ, saya memanfaatkan waktu, memang tidak selama 35 menit karena namanya jam istirahat Bu Nurul, kadang iya, gurunya aja minum dulu, iya betul, kita istirahat dulu, heeh, dan dia pun iya, pasti, "Bu, jajan dulu dong, Bu," kan gitu. Dia pasti lihat mhm, temannya pun jajan, kok pengen jajan. Jadi iya, udahlah, 15 menit jajan. Nah, 20 jajan, menit sisanya itulah yang saya manfaatkan untuk, latih membaca. latih membaca dengan Bu Mhm. Nopi, Iya. mhm. Nah, selanjutnya, apakah ada berkomunikasi dengan orang tua mungkin?
Itu kan Bu Nurul karena waktu itu saya kebetulan hanya melancarkan dia membaca saja, itu cukup efisien. Maksudnya, karena siswa tersebut sudah mengenal huruf, jadi, ketika saya menggunakan waktu istirahat itu, dia sudah mulai kelihatan membaca. Kalau untuk Iya. menjalin komunikasi ada tentunya, karena saya kebetulan membentuk, grup WhatsApp. Iya. Untuk wali siswa kan, jadi saya tentu mempunyai nomor-nomor pribadi orang tua. Iya. Saya sering menjalin komunikasi. Cuman untuk di permasalahan yang ini, sedikit bingung itu, karena siswa ini sama sekali bukan belum lancar, tapi memang belum bisa menurut istilahnya untuk mengeja saja dia masih yang kadang-kadang masih salah huruf, A, B sama D dia masih sulit membedakan, seperti itu. Jadi saya sampai, aduh kayaknya gimana ya ini biar bisa ngajarin siswanya itu, di mana waktu saya juga ya, kita namanya guru kelas kan menurut full 24 jam. Kosong itu ketika pelajaran bidang studi, kayak olahraga sama agama. Kalau di SD kan tapi kan waktu jam pelajaran itu juga saya nggak bisa ambil siswanya. Kalau saya ambil, berarti saya egoiskan, dia ketinggalan pelajaran lain. Betul, Nah, betul. jadi di sini masih mikir lagi, apa gimana ya? Memang rencananya gini, kalau menurut Bu Nurul nih, kira-kira kalau saya meluangkan waktu ketika setelah pulang sekolah gitu Bu Nurul. Rencana kan pulang sekolah itu jam 12:30. Saya rencana sih pengen berkomitmen nih dengan orang tuanya. Pengennya saat pulangnya itu lebih telat, misalnya jam 1. Untuk rencana melatih dia membaca. Jadi kan kalau jam 1 itu kalau untuk makan siang belum terlalu telat gitu Bu Nurul kan. Kalau kira-kira Bu Nurul, kira-kira efektif nggak ya Bu Nurul ya? Itu kembali lagi sama Bu Nopi. Tapi itu yang Bu Nopi lakukan sudah bagus gitu. Nah, kalau seandainya itu Ibu jalankan, kira-kira tingkat keberhasilannya berapa? Nah, kalau untuk tingkat keberhasilan atau ratingnya untuk dia sekarang, misalnya rating siswanya nih Bu Nurul kan, saat ini kalau dibilang 1 sampai 10, rating dia membaca itu bisa dibilang 5 Bu Nurul, saya bilang kan. Jadi tentunya yang saya harapkan dan saya inginkan sebagai seorang guru tentunya dari 5 itu geser dong ke 10. Betul. Nah, itu harapannya. Namun tidak ada yang instan juga kan Bu Nurul kan, ya minimal kalaupun nggak sampai 10, minimal di 8 lah gitu. Di Sebelum dia 8. naik kelas di 8 lah Di gitu. 8. Berarti kepengennya. Berarti solusi yang Bu Nopi berikan tadi bisa dong dicoba. Iya, rencana gitu, pengen melakukan komunikasi lagi dengan orang tuanya kan, seperti siswa yang pernah saya hadapi dulu, menjalin kesepakatan dulu tentunya. Jadi jangan nanti orang tuanya, "Anaknya mana nih? Belum pulang." Gitu kan. Betul ya. Nanti Jadi kebingungan kan siswanya, orang tuanya kebingungan gitu ya. Iya, itu dia mau komunikasi dulu dan rencana pengen ini juga sih cari-cari referensi buku yang menarik supaya siswanya lebih semangat membaca gitu. Kebetulan kan di pustaka juga kami ada buku membaca, memang buku bantuan waktu buku literasi. Nah, ada dapat waktu itu mau menarik rencana yang mau dipakai itu. Nanti juga pengennya sih orang tua juga mempunyai bisa kesadaran juga untuk melakukan pembimbingan tambahan gitu di rumah kan Bu Nurul. Namanya kita di sekolah waktunya hanya sebentar. Kayak Bu Nurul kan setengah hari kurang Bu Nurul kan. Kalau orang tua di rumah kan lebih lama. Jadi rencana nanti kepengennya gitu, jalin komunikasi lagi sama orang tuanya, kasih buku-buku referensi yang lebih menarik untuk dia belajar membaca. Tadi itu Bu Nurul. Rencana Bu Nopi tadi yang pertama nanti bakal dileskan di jam siangnya ya kan. Kemudian nanti sama orang tua juga dikabarin untuk ditambahkan. Dan juga Bu Nopi berencana mencari buku-buku yang menarik biar siswanya lebih suka dalam membaca ya. Rencana Bu Nopi ini sudah sangat bagus menurut saya nih. Nah, kira-kira kapan rencana ini bakal Ibu lakukan? Inginnya secepatnya Bu Nurul ya, ini kebetulan kita udah di penghujung bulan September. Rencana mulai start ini rencana di hari Senin depan, di tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. Ini saya rencananya mau jalin komunikasi dulu sama wali muridnya, apakah dia setuju,
Nanti Iya. saya juga akan menjalin kesepakatan, Mhm. dengan siswanya. Iya. Semoga ada kemajuan, begitu Iya. harapannya Bu Nurul ya. Mudah-mudahan Karena jujur kalau guru SD kalau muridnya belum bisa baca tuh, aduh pusing. iya, betul, pusing kita kan? Mhm, Heeh. penting sekali itu Iya. perkalian dan membaca. Mudah-mudahan rencana Bu Nopi tadi yang Bu Nopi sebutkan Mhm. berjalan dengan lancar. Nah, Amin. eee, kemudian setelah, eee, berhasil berhasil, kemungkinan berhasilnya itu, Bu Nopi tadi harapannya, 10 ya, Mhm. tapi dapat 8 juga udah alhamdulillah Alhamdulillah. ya. Nah, kayak gitu. Nah, kira-kira setelah, kita bercerita ini, gimana perasaan Bu Nopi? Iya, lega, sebenarnya lega, Heeh, plong, karena jujur tadi masih yang, "Bisa nggak ya kalau dibuat kayak gitu?" Karena heeh, takutnya, siswanya nggak mau gitu kan. mhm, Tapi mhm. sebelum kita mencoba kan jatuhnya kita nggak tahu ya Bu Nurul Iya, ya, hasilnya seperti betul, apa ya, kan. Jadi heeh, rencana ini emang harus dicoba dulu, mhm, komunikasi dulu, iya, semoga nanti bisa, berjalan dengan baik dan dengan siswanya bisa baik. membaca Iya, gitu. benar, gitu. Terima kasih Bu Nurul sudah, bersedia mendengarkan celotehan dan curhatan Sama-sama, sehingga bisa sedikit mengurangi beban pikiran ya heeh, Bu Nurul iya, ya. dan juga mendapatkan solusi kan Iya, dari daripada nggak bingung cerita lagi Bu gitu Novi tadi. kan. Heeh, iya. Terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama Bu Novi, semoga berhasil ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.